Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Di kesempatan hari ini kembali kita akan sharing mengenai salah satu kasus yang mungkin dialami oleh para pemirsa sekalian, di mana saya sedang merawat kasus luka yang sudah saya rawat sekitar 3 sampai 4 minggu. Dan kasus ini merupakan kasus yang terjadi pada lansia yang harus bed rest total. Permasalahan yang sering terjadi sebenarnya adalah luka tekan ataupun luka dekubitus. Hanya saja di sini ada suatu luka yang muncul disebabkan oleh adanya bula ataupun jaringan yang berisi air yang timbul di bagian ekstremitas bawah. Nah, hal ini memang tanpa kita tahu penyebabnya. Kenapa kok bisa timbul bula ataupun kantong yang berisi cairan di bagian kaki. Sehingga apabila dibiarkan, luka ini ya semakin hari semakin luas, dan juga gelembung yang berisi air tadi yang awalnya kecil lama-kelamaan akan menjadi besar. Apakah pernah mengalami hal yang sama seperti ini dan bagaimana cara proses perawatannya? Di channel Mantri Luka, di kesempatan hari ini saya akan membahas hal tersebut, di mana alhamdulillahnya lukanya sudah sembuh dan ada beberapa hal yang mungkin nantinya belum diketahui oleh para pemirsa sekalian. Ternyata selain perawatan yang maksimal, ada satu lagi hal yang perlu dilakukan agar nantinya proses perawatan akan semakin baik dan lukanya sembuh. Apa saja? Oke, kita mulai dengan kasus yang seperti ini ya. Di mana awalnya memang kasus ini bulannya hanya 1-2 saja ya. Dan awalnya kantong yang berisi air ini hanya sedikit ya, hanya kecil dan airnya hanya sedikit. Ternyata lama kelamaan bula yang berisi air tadi semakin hari semakin besar. Nah, apa yang perlu kita lakukan apabila menemukan luka yang berisi air yang berpotensi terjadi kerusakan yang luas? Yang harus dilakukan adalah yang pertama, kita harus mencuci luka tersebut dengan menggunakan NaCl terlebih dahulu, lalu kita gunakan antiseptik seperti biasanya. Dan apabila kita mempunyai spuit ya yang ada jarumnya ataupun menggunakan alat mechanical debridement, itu boleh dikeluarkan airnya terlebih dahulu. Karena nantinya apabila kita tidak mengeluarkan airnya, biasanya memang dia akan pecah secara alami. Tapi kalau kondisi pasien secara metabolisme itu tidak bagus, maka yang terjadi adalah bulanya akan semakin membesar dan berpindah-pindah ke tempat yang lain. Seperti itu. Nah, di sini saya merawatnya memang selama seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali ini dikarenakan pasien memang bed rest total, dan setelah perawatan kedua dan ketiga, saya lihat luka ini bukan seperti luka-luka biasanya. Karena setelah satunya selesai ya dengan kasus yang sama, itu malah menambah permasalahan lagi, yaitu timbul bula di tempat yang lain, dan yang awalnya di satu kaki saja ternyata di satu kakinya lagi itu tumbuh bula yang lain. Nah, hal ini yang perlu kita curigai, bahwasannya secara metabolisme di dalam tubuh pasien ini ada permasalahan. Saya mencoba untuk merawatnya dengan sebaik mungkin. Hanya saja satu sembuh ya, ternyata tumbuh lagi yang satunya. Satu sembuh ternyata
yang satunya berpindah lagi di tempat yang lain. Sampai-sampai bukan hanya di kaki saja, tapi di tangan pun juga muncul hal yang serupa, yaitu bula yang awalnya kecil, dia semakin hari semakin membesar. Oke. Yang perlu kita lakukan di sini sebenarnya adalah kita harus segera mungkin ya mengkonsultasikan ataupun memeriksakannya ke dokter spesialis penyakit dalam agar nantinya hal ini ditemukan permasalahan kenapa kok bisa terjadi bula pada ekstremitas bawah, dan juga saya curiganya di situ adalah kakinya ini bengkak, terjadi piting odim ya, ataupun bengkaknya ketika kita pencet itu berisi cairan. Nah, ternyata di sini memang ada permasalahan di eh, pengaturan cairan di dalam tubuh kita yang erat kaitannya dengan ginjal, ataupun di kasus-kasus yang lain biasanya ada kasus yang sama ya, tapi tidak menimbulkan bula, hanya saja bengkak dan itu berpengaruh terhadap proses penyembuhannya, yaitu permasalahan jantung. Nah, di sini setelah diperiksakan dan diberikan obat ya, yaitu obat diuretik, dan ternyata hasilnya memang bagus. Dari situ kita jangan hanya fokus di perawatan lukanya saja. Nah, ini dia pentingnya kolaborasi dengan tenaga medis yang lainnya. Walaupun kita sudah merawat sebaik mungkin, lukanya satu sembuh, satunya sembuh, ternyata muncul lagi dan muncul lagi. Nah, di sini saya merawatnya. Yang pertama tadi mencuci lukanya dengan baik, lalu kita pecahkan ya, dan kita tutup seperti biasanya. Nah, setelah diperiksakan dari dokter, ternyata memang lebih cepat lagi untuk proses penyembuhan pada lukanya. Dan ini merupakan hal yang perlu kita ketahui bersama mengenai bagaimana kita harus berkolaborasi dengan tim medis yang lain dan juga perawatan yang maksimal. Untuk terapinya sebenarnya sangat sederhana, cukup diberikan metcovazin ataupun diberikan silver sulfadiazin. Ya, itu sudah cukup sebenarnya. Hal yang gampang. Hanya saja permasalahannya di sini adalah kantong yang berisi air ini sering tumbuh ataupun muncul di tempat yang lain. Ya, itu dia hal yang menjadi kesulitan ataupun faktor penghambat terhadap proses penyembuhan pada lukanya. Dan lukanya sekarang seperti ini. Lukanya sudah sangat baik, kakinya sudah tidak bengkak lagi dan juga tinggal perawatan setelah sembuh. Di mana biasanya pasien-pasien dengan bed rest total ya, itu juga butuh perhatian yang khusus, dan juga apabila luka sudah sembuh seperti ini harus sering-sering diberikan lotion ya, dilembabkan kakinya dan juga dijaga agar nantinya tidak tertekan ataupun menimbulkan luka dekubitus ya, seperti itu. Ini dia sedikit cerita mengenai sharing kasus yang sudah saya rawat, dan juga semoga nantinya mungkin dari salah satu pemirsa channel Mantri Luka juga mempunyai kasus yang sama ataupun pernah melihat hal yang sama, nanti bisa di-sharingkan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian, dan apabila dari para pemirsa sekalian mempunyai suatu kendala dalam permasalahan luka, boleh silahkan di-share saja di kolom komentar ataupun bisa menghubungi nomor WhatsApp saya agar nantinya kita bisa sharing ya tentang permasalahan-permasalahan luka yang sedang dihadapi. Dan kalau bisa memang apabila ada permasalahan, saya tidak bisa langsung menjawab di kolom komentar secara detail kalau tidak ada foto. Karena foto luka ini juga nantinya menentukan bagaimana saya mengkaji dan juga menginterpretasi dari permasalahan luka yang sedang dihadapi. Kalau bisa silakan kirimkan fotonya. Oke, itu dia penjelasan dari saya. Terima kasih dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, mantri luka.